Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Mutia Rifa dapat menjumpai Anda dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Dan pada hari ini Mutia Rifa juga ditemani oleh narasumber Ustadz Iskandar. Langsung saja pemirsa kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Ustadz, kita juga kedatangan umi-umi nih di studio ini. Sebaiknya kita sapa terlebih dahulu nih ya Ustadz, umi-umi yang ada di studio. Halo, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Umi ya? Alhamdulillah ya. Dari majelis taklim mana ini Umi? Al-Musyawarah Kelapa Gading. Al-Musyawarah Kelapa Gading. Nah, baik Ustadz, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabar ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Ya. Kita doakan semoga pemuda-pemudi kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang memiliki ilmu pengetahuan. Amin. Sehingga bisa membawa bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera dan martabat. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga muda-mudi generasi kita menjadi generasi Islami dan selain generasi Islami juga tetapi juga cinta tanah air. Nah, ngomong-ngomong tentang cinta tanah air Ustadz, cinta tanah air itu sebagian dari imankah gitu ya Ustadz? Dan karena ada kalimat hubbul waton minal iman, itu apa Ustadz artinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nikmat Allah untuk kita, bangsa Indonesia diberikan negeri yang indah ini. Orang banyak mengatakan Indonesia laksana Zamrud Katulistiwa. Indah pemandangannya, cuacanya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Karena itu ada satu lagu yang mungkin nanti Mbak akan menyanyikannya. Silahkan Mbak. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jalil cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada kupan kau temui. Ikan dan udang menghampirimu. Ibu hafal nggak nih kira-kira? Oh iya silakan Ibu, bareng-bareng mungkin. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Hidup luar biasa ibu-ibu semuanya. Jadi artinya syair ini mengatakan sungguh nikmat tinggal di Indonesia. Pantas kalau Belanda, betah bener dia tinggal di Indonesia. Ibu tahu Belanda? Orang mana Belanda?
Sebelah mana Belanda kira-kira? Luar negeri mungkin ya Bu ya. Ciputat ke kanan. Jadi orang Belanda betah bener tinggal di Indonesia. 350 tahun. Karena itu satu kata untuk kita bangsa Indonesia kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu cinta kepada negara adalah fitrah manusia. Mencintai tempat kelahiran kita adalah fitrah kita. Mencintai bahasa adalah fitrah kita. Mencintai kampung di mana kita dibesarkan adalah fitrah manusia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi berhijrah, beberapa kali Rasul menengok kota Mekah. Mau pergi, Rasul tengok itu kota Mekah. Kenapa? Merasa akan meninggalkan kampung halamannya. Seraya Rasul berkata, Wallahi demi Allah, innaka ahabbu ardillahi ilayya, wahai Mekah. Engkau adalah kota yang paling aku cintai. Lau anna qaumaka akhrajuni ma kharajtu. Kalau seandainya penduduk kota Mekah tidak mengusir aku tidak akan pergi meninggalkan kota Mekah ini. Artinya betapa ada rasa cinta di dalam hati Rasul kepada tempat yang dilahirkan. Bahkan menurut para ulama, beberapa kali Rasulullah mengangkat tangannya, menghadapkan wajahnya ke langit, seraya meminta kepada Allah, Ya Allah, kembalikan kiblat kepada Masjidil Haram, supaya kami bisa sholat menghadap Masjidil Haram. Menurut para ulama, di situ menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai negerinya sendiri, yaitu kota Makkah. Karena itu Rasul mengatakan, siapa orang yang membela tanah airnya, siapa orang yang membela keluarganya, siapa orang yang membela kehormatannya karena Allah, kalaupun dia mati, dianggap matinya dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana bentuk cinta kita nih kira-kira? Ibu-ibu cinta enggak nih sama negara? Cinta. Apa buktinya kira-kira Ibu? Apa Ibu? Apa contohnya? buktinya cinta kepada negara? Dengan menanami tanaman atau taat pada hukum ya? Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dulu. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf. Allah memberikan contoh. Ada satu negeri yang tadinya aminatan mutmainnah, tentrem, rizkinya datang dari segala arah. Fakafarat bi an'amillah, tetapi negeri itu, rakyat itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf, maka Allah berikan kepada dia pakaian ketakutan, pakaian kelaparan, bima kanu yasnaun, karena mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sekarang, pernah dengar Nabi Hud? Nabi apa bukan tuh? Nabi Hud alaihi salam diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad hebat, bisa mendirikan gedung tinggi, tetapi kaum Ad tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak untuk menyembah kepada Allah, kaum Ad enggak dengar ini dakwahnya Nabi Hud alaihi salam. Apa yang terjadi? Diberikan azab oleh Allah 8 hari 7 malam, angin topan, lagi dingin, tidak pernah berhenti, sehingga umat Nabi Hud mati seperti pohon yang basah, lapuk. Nauzubillah min zalik. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun nih Nabi Nuh berdakwah. Lailan wa naharan, siang malam dakwah itu Nabi Nuh. Setiap Nabi Nuh mau berdakwah, umat Nabi Nuh tutup telinga, dia tutup. Sembah kepada Allah, datang Nabi Nuh, dia tutup telinganya, enggak mau dengar.
Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa, ya Allah, saya udah ngajak dia lailan wa naharon, siang malam saya ketemu, saya berdakwah untuk mengajak mereka menyembah kepada Engkau ya Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan satu orang yang tidak beriman hidup di kalangan umatku ya Allah. Allah katakan, baiklah Nabi Nuh, bikin perahu. Nabi Nuh tanya kepada Allah, ya Allah, kayunya dari mana? Allah katakan, nanam dulu. Tanam tuh, tanam. Ini artinya apa? Di dalam dakwah perlu ada kesabaran. Sudah ditanam. Kata Nabi Nuh, di mana saya buatnya ya Allah? Kau buatnya di atas bukit. Nah, kira-kira kalau bikin perahu di atas bukit masuk akal apa enggak nih, di atas gunung? Enggak masuk akal kan? Biasanya kalau orang bikin perahu kan di pantai. Nah, ini di atas bukit. Apa yang terjadi? Nuh, kau orang gila. Masa bikin perahu di atas bukit? Kamu nggak masuk akal, orang gila kamu. Akhirnya banyak orang yang mencemooh Nabi Nuh, banyak orang yang pup BAB di dalam perahunya Nabi Nuh. Penuh tuh, penuh. Saking bencinya sama Nabi Nuh, semua orang buang air besar di perahunya Nabi Nuh. Ada kakek-kakek, dia kepengen buang air besar juga di situ. Stroke. Jatuh nyungsep masuk, tapi aneh bin ajaib, setelah dia kena kotoran itu dia menjadi sembuh dari penyakitnya. Akhirnya dia kembali ke kaumnya. Apa katanya? Wahai kaumku, aku sudah sembuh. Kata kaumnya, apa sebabnya? Karena aku tadi jatuh di tempat kotoran tadi. Akhirnya orang yang sakit datang ke perahu, dia obatin penyakitnya, dia lumuri nih. Nah, akhirnya perahu Nabi Nuh menjadi kembali bersih. Nih Nabi Nuh. Belum lagi umat Nabi Soleh. Umatnya namanya kaum Tsamud. Diajak beribadah kepada Allah, tidak mau. Kemudian setelah itu mereka tetap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata umatnya, wahai Soleh, kalau engkau betul-betul Nabi Allah, tunjukkan mukjizatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Soleh, ketukan batu itu, maka batu itu keluar unta yang besar. Keluar dari batu itu unta yang besar. Apa kata Nabi Soleh? Wahai kaumku, jangan kau sakiti unta ini, nanti kau akan bisa mengambil manfaat dari unta ini. Tapi apa yang terjadi? Umat Nabi Soleh bahkan menyembelih unta ini. Lalu umat Nabi Soleh berkata kepada Nabi Soleh, wahai Soleh, saya nih sudah nyembelih nih unta kamu. Coba kalau kau memang Rasul Allah, coba kau buktikan, turunin azab kepada saya sekarang juga. Turun azab kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Wahai kaumku, kalau engkau tidak percaya, besok pagi kau bangun dari tidur, wajahmu berubah menjadi kuning. Hari kedua, wajahmu berubah menjadi merah. Hari ketiga, wajahmu berubah menjadi hitam. Dan hari keempat, barulah turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang ingkar kepada Allah. Nabi Shu'aib, kaumnya namanya Madian. Ini umat kerjaannya suka ngurangin timbangan. Kalau dia jual, dia kurangin tuh timbangannya. Kalau dia beli, ambil duluan tuh. Kayak kita suka begitu apa enggak tuh? Hah? Suka apa enggak? Umpamanya nih, kita beli jeruk. Nyobain dulu bang, satu nih. Nah, itu enggak boleh kalau tidak ada izin dari penjualnya. Nah, umat Nabi Shu'aib juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, bila kita ingat dengan kejadian masa sekarang nih Ustadz, sekarang katanya sempat terjadi bentrok antara supporter sepak bola dan saat memperebutkan Piala Presiden kan Ustadz ya. Dan itu mungkin para pemuda juga belum menyadari bahwa indahnya toleransi juga ya Ustadz ya. Toleransi perbedaan. Nah, nanti kita akan bahas setelah segmen selanjutnya. Maka pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu.
Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Insya Allah Allah tenang tenang selalu. Nah, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Dan bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini adalah indahnya Indonesiaku dalam perbedaan toleransi. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini mengenai toleransi, bagaimana baiknya Ustadz biar kita menyikapi bertoleransi perbedaan baik perbedaan ataupun keyakinan, seperti apa Ustadz? Baik, pertama kita harus mengetahui bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, ketentuan Allah. Kenapa harus berbeda? Itulah Allah yang maha kuasa. Walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bikin satu umat, tapi Allah tidak mau. Karena itu di dalam hidup tidak ada yang sama. Saudara kembar saja pasti ada perbedaannya. Apalagi kalau sudah cakupannya luas, maka pasti ada perbedaannya. Kita dibutuhkan ada yang namanya tasamuh. Tasamuh itu artinya toleransi di dalam hal perbedaan. Di dalam keyakinan Rasulullah mengajarkan kepada kita, man adza dzimmiyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa orang yang menyakiti orang yang non muslim zimmi, maka dia sungguh telah menyakiti aku. Sungguh telah menyakiti aku. Karena itu banyak sekali sejarah-sejarah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Satu saat ada wanita non muslim datang kepada Rasulullah untuk memberikan 5 buah delima. Kemudian Rasul makan satu persatu. Semuanya dimakan oleh Rasulullah. Padahal di sampingnya ada sahabat Nabi. Sehingga sahabat Nabi merasa bingung kenapa kok Rasul nggak bagi-bagi kita. Setelah itu wanita tersebut masih ada di situ. Kemudian wanita tersebut pergi. Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kamu kenapa aku tidak memberikan buah delima ini kepadamu? Tidak tahu ya Rasul. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya buah delima itu adalah masam, asam. Kalau aku berikan kepada engkau, takut engkau berkata yang tidak baik kepada wanita yang non muslim tadi, sehingga aku makan sendiri supaya tidak menyakiti wanita tersebut. Di dalam beragama tidak ada paksaan. Satu saat ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ayahnya sudah muslim, tapi kedua anaknya belum menjadi seorang muslim. Ayahnya berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah aku harus paksa dia untuk masuk ke dalam agama Islam? Kata Rasulullah, tidak perlu. Turun ayat, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa orang yang mau beriman silahkan, siapa yang tidak mau beriman silahkan, tidak ada paksaan. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi anaknya yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, adakah di antara akhlak Rasul yang belum aku amalkan? Kemudian kata Siti Aisyah, wahai ayahku, sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu mengikuti sikap perilaku Rasulullah. Tapi ada satu perilaku yang belum engkau lakukan. Apa wahai anakku? Yaitu engkau belum memberikan makanan kepada wanita Yahudi yang tua. Yang orang ini sangat membenci kepada Nabi Muhammad. Setiap pagi dia selalu teriak, aku benci Muhammad. Jangan kau dekati itu Muhammad. Jauhi Muhammad. Nanti engkau akan terpengaruh oleh Muhammad. Padahal setiap pagi itu Rasulullah menyuapi wanita tersebut. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengambil makanan. Dia pergi ke pojok pasar menemui wanita Yahudi tersebut. Disuapi wanita tersebut. Ketika disuapi, wanita tersebut berkata, engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku. Abu Bakar bertanya, kenapa?
Karena yang biasa menyuapi aku dengan halus, dengan sabar, dia lumatkan dulu makanannya, baru dia dimasukkan ke dalam mulutku dengan perlahan-lahan. Kemana orang yang biasa menyuapi aku? Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah wafat ibu. Siapa yang menyuapi aku? Kemudian Abu Bakar menjawab, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini, wanita Yahudi tadi menangis seraya mengucapkan, saksikanlah hari ini aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak boleh kita menyakiti orang lain. Tidak boleh kita menyakiti non-muslim. Tidak boleh kita merusak harta mereka. Tidak boleh kita menipu mereka. Karena mereka adalah saudara kita juga. Nah, insya Allah. Kalau berbicara tentang perbedaan keyakinan antar agama nih ya, agama umat Islam gitu, kita sudah terbiasa mendengarnya. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut nih Ustadz? Perbedaan antara pandangan masing-masing mazhab. Seperti apa Ustadz? Ya, mazhab itu adalah istinbatnya para imam di dalam mengambil hukum. Ada ayat Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mengerti jika kamu belum tahu tentang hukum ini. Nah, sebetulnya yang kita ikuti itu bukan perkataan mazhab. Yang kita ikuti adalah firman Allah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja bagi kita yang orang awam belum bisa mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Karena itu diperlukan ilmunya, diperlukan ilmu tentang Al-Quran. Ada asbabun nuzulnya, ada munasabatul ayatnya, ada sejarahnya, ada nasikh wal mansukh. Supaya kita benar, kita perlu guru. Nah, guru kita yaitu kalau di Indonesia kebanyakan bermadhab Al-Imam Syafi'i. Tapi ada sebuah kisah betapa para imam ini sebetulnya mereka sangat toleransi. Al-Imam Syafi'i berguru kepada Al-Imam Malik. Jadi Imam Malik adalah gurunya Al-Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambal adalah murid dari Al-Imam Syafi'i. Satu saat ketika Abu Hanifah telah meninggal dunia, Al-Imam Syafi'i datang menemui murid-muridnya. Kemudian setelah sampai di sana, apa yang dilakukan oleh murid-murid Al-Imam Abu Hanifah? Mereka begitu menghormati Al-Imam Syafi'i. Ketika sholat subuh, murid-murid dari Al-Imam Abu Hanifah mempersilahkan itu Al-Imam Syafi'i untuk menjadi imam. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i? Ketika sholat subuh, beliau tidak membaca doa kunut karena menghormati Al-Imam Abu Hanifah. Inilah contoh toleransi yang diajarkan para ulama fikih. Dulu di Indonesia ada namanya ulama besar, namanya Buya Hamka. Ibu pernah dengar? Buya Hamka. Buya Hamka ini di Masjid Al-Azhar, beliau mengatakan azan Jumat itu 1 kali. Betawi juga punya ulama besar, namanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i azannya 2 kali. Ketika Kiai Haji Abdullah Syafi'i bertamu kepada Buya Hamka, Buya Hamka pun mengatakan untuk Jumat ini azannya 2 kali untuk menghormati Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ini contoh toleransi yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Karena itu berbeda paham nggak apa-apa, yang penting jangan berpecah. Jangan saling mengklaim bahwa dirinya benar. Saya tanya ibu-ibu, sholat yang benar yang begini, apa begini, apa begini, apa begini? Mana yang benar kira-kira? Sesuai dengan dalil. Yang gini benar, yang gini benar, yang gini benar, yang gini juga benar. Kenapa? Karena Rasul ngajarin begitu.
Jelas ya Bu? Yang salah yang nggak sholat. Nah, ada lagi di masjid kadang-kadang kita lihat ada orang yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang dipanteng begini, ada yang turun ke bawah. Iya, yang digerakkan. Ada yang ke samping, ada yang muter. Tapi belum ada sejarah yang dibalik begini. Iya kan? Nah, jadi yang betul yang mana? Ada hadisnya, karena Rasulullah yuharriku isbi'ahu. Adapun Rasulullah menggerakkan tangannya. Cuman di situ ulama berbeda pendapat. Yuharrik itu apa sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Nah, jadi dua-duanya semua ulama bersumber kepada hadis yang sama. Jadi berbeda boleh, tapi jangan berpecah belah. Berbeda boleh, silahkan, tapi harus menjaga tetap ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, insya Allah. Insya Allah ya Ustadz. Nah Ustadz, apa agar seperti kita, tema pada hari ini adalah indahnya Indonesiaku dalam perbedaan toleransi. Sebenarnya bagaimana baiknya kita menghadapi perbedaannya ya Ustadz? Ya, perbedaan ada tasamuh ya. Tasamuh itu artinya toleransi. Toleransi itu ada batasnya, ada batasnya. Kalau ada tetangga kita yang non-muslim, perumpamanya dia pergi ke gereja, tidak boleh kita ganggu, ya kan? Kalau tetangga kita yang non-muslim, dia ada pesta, kita diundang, kita wajib datang. Kalau dia sakit, kita tengok sebagai hak tetangga itu ada untuk menengok tetangga kita. Kalau dia butuh bantuan, kita tengok. Kalau dia di keluarga dia ada yang meninggal dunia, kita tengok. Itulah akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi toleransi yang salah adalah toleransi ketika kita bersama-sama beribadah di tempat yang sama. Itu yang tidak boleh. Misalnya hari Minggu orang Islam pergi ke gereja. Kemudian hari Jumatnya orang non-muslim pergi ke masjid. Nah, itu yang nggak boleh. Karena itu ada ayat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Demikian insyaallah. Insyaallah nanti kita akan lanjut tema pada hari ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mencurahkan isi hati Anda langsung bersama Ustadz Iskandar, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang ada pada layar TV Anda. Namun setelah segmen selanjutnya tetap di Curahan Kolbu. Insyaallah tenang selalu. Kembali lagi dalam acara Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa yang ada di rumah, jika Anda ingin bertanya langsung ataupun mencurahkan isi hati Anda langsung bersama Ustadz Iskandar, bisa saja langsung telepon ke nomor 0216307303. Nah dan jika Anda juga tidak sempat menelpon, Anda bisa menghubungi SMS pertanyaan Anda ke nomor yang ada di layar TV Anda. Ya, Oke, sudah ada penelpon pertama nih Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Sardisa Ngamung Duku. Iya, silakan Ibu. Pertanyaannya. Tanya ini Pak Ustadz. Ya, Tadi Ibu. kan seperti Oke, kita terputus.
Ya, pemirsa juga jangan lupa jika Anda ingin bertanya bisa langsung telepon ke nomor 0216307303. Dan Umi-Umi juga di studio juga bisa langsung bertanya nih oleh Ustadz Iskandar. Tapi nanti ya Umi. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini ya Ustadz ya, saling toleransi. Bolehkah kita berdebat hingga akhirnya kita memutuskan pendapat kita itu paling benar gitu ya Ustadz. Meskipun kita tuh yakin sekali pendapat kita itu benar. Dan bagaimana jika ada orang yang seperti itu di sekitar kita, Ustaz? Baik, berdebat di dalam agama sebaiknya harus dihindari. Kenapa? Karena kalau berdebat itu menyebabkan ada perasaan yang tidak baik di antara saudara kita. Jadi, jika kita menganggap pendapat kita benar, cukup untuk pribadi kita. Mungkin orang lain punya pendapat lain. Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan banyak hal kepada kita. Contoh misalnya, ibu-ibu pernah dengar nggak ada orang mengaji wadduha diganti wadduhe? Iya. Pernah dengar? Wadduhe wallaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qale. Kalau orang nggak pernah ngaji, kemudian dia jadi imam, ini orang ini, wah ini main-main nih dengan ayat Al-Quran. Nah, iya kan? Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan, namun ada penelpon ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Amsia. Amsia, di mana Ibu? Ya, langsung saja Ibu. Ibu Amsia, pertanyaannya. Di Ciseeng. Iya, Ciseeng. Saya mau tanya nih Ustaz. Iya, Ciseeng. Mau tanya Ustaz. Saya punya anak, tapi susah banget suruh sholatnya. Ya Ibu. Iya. Bagaimana caranya supaya anak saya mau menjalankan ibadah dengan baik Ustaz? Iya Ibu. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ustaz. Jadi yang Bagaimana, pertama, mendidik anak itu harus dari kecil. Ya. Bagaimana contohnya? Yang pertama, ayah dan ibu harus bisa betul-betul mencontohkan kepada anaknya. Karena ucapan itu sedikit pengaruhnya. Yang lebih besar adalah sikap kita. Kalau ayah dan ibu ketika sudah azan, dia langsung wudhu, sholat, maka si anak akan lihat, oh ayah ibu saya sholat. Cukup orang tua mengajak, ayo kita sholat. Jadi mendidik anak jangan ketika SMP. Kalau sudah SMP dia akan melihat hal-hal yang lain. Jadi masih kecil. Ngaji pun harus dari kecil. Ya. Misalnya ba alif, pataba, ba, pataba, lam, do, malu, babalu, ya kan? Ngaji dari kecil, ya kan? Supaya bisa. Sholat pun dari kecil. Ajarin sama-sama. Ada kalanya seorang ayah menjadi imam untuk keluarganya. Kalau tidak ada ayahnya, ibunya ngajarin Al-Quran, jangan kita percayakan 100% kepada guru-guru kita, guru-guru ngaji. Kenapa? Karena dia bukan tanggung jawab dia. Yang tanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Maka bagaimanapun anak itu tergantung orang tuanya. Nah, begitu Ya, mungkin kira-kira ya. begitu. Oke. Mungkin ada penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Ustaz. Ya, Ibu dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Ulan Citerep. Oh, Ya, Ibu Ulan Citerem. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, saya mau menanyakan tentang sholat qodho itu habis subuh dengan habis asar, emang boleh? Gimana Ibu? Habis duhur dengan habis asar? Habis sholat subuh sama habis sholat asar begitu, boleh sholat qodho? Ya. Oke Ibu. Iya, qodho yang karena begini, dulu saya waktu masih punya anak kecil-kecil suka banyak meninggalkan sholat gitu Pak Ustadz. Maksudnya sekarang udah tahu, waktu saya dengar di TV Banten boleh di qodho selama kita berapa lama begitu. Jadi saya merasa bagaimana pengen sekali gitu kalau qodho. Memang boleh Pak Ustadz, bisa asar sama subuh begitu. Nah, begitu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak. Iya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengqodho sholat, apa yang dimaksud dengan qodho? Qodho itu adalah mengerjakan ibadah sholat bukan pada waktunya. Mungkin misalnya tadi zuhur saya lupa, karena lupa.
ketika ingat waktu asar, maka kita kerjakan sholat zuhur dulu, kemudian asar. Jadi sebaiknya sholat yang diqadha, kemudian baru sholat yang kita kerjakan sekarang ini. Nah, alhamdulillah Ibu ada keinginan untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perbanyak juga sholat sunnah. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih. Maka insya Allah itu akan bisa memperbanyak kebaikan kita sehingga bisa menghapuskan kesalahan kita. Tapi yang terpenting adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga membaca istighfar banyak-banyak insya Allah. Insya Allah ya Ibu. Ya. Yang Ibu Wulan gitu ya, yang ada di Citerem. Oke, baik. Menyangkut paut dengan tema tadi yang sudah dibahas ya Ustadz ya, tentang apa tadi Ustadz yang sudah dijelaskan, toleransi ya Ustadz ya. Bagaimana ya Ustadz? Ada yang mengatakan wadduha, walaili saja. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun satu saat pernah mengajarkan umatnya, tapi dialeknya beda. Nah, dialeknya beda. Rasul ajarkan wadduha, umatnya mengatakan wadduha, wadduha. Akhirnya Rasul ngadu kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini saya udah ajarin wadduha, tapi dia baca wadduha. Walaili idza saja, tapi dia baca walaili idza saja. Akhirnya Jibril mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun Al-Qur'an, suratnya sama, tapi bunyinya wadduha walaili idza saja. Besok Nabi Muhammad ajarin, wahai kaumku, baca ayat Al-Qur'an wadduha. Kata kaumnya, kemarin kita juga udah ngomong begitu, ya kan? Nah, jadi perbedaan itu pasti ada. Jadi bisa jadi dia benar, kita benar, atau kita semua bisa jadi benar. Karena kalau sama-sama mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, insya Allah kita semuanya belum dapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Mungkin perbedaannya kita sudah itu ya. Nah, tapi namun sekarang muncul yang namanya paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Ustadz ya? Baik, pluralisme itu adalah satu paham yang menjelaskan bahwa semua agama itu sama, ya kan? Nah, kita menurut para ulama tidak boleh memiliki paham seperti itu, karena kita berbeda. Mereka tidak melaksanakan sholat zuhur, kita sholat zuhur apa enggak? Sholat zuhur. Kita sholatnya 5 kali, mereka tidak, gitu. Banyak lagi yang lain. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka tidak. Jadi tidak bisa disamakan. Baik Ustaz. Mungkin sudah ada penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu dari Rangkas Bitung. Iya, Ibu di Rangkas Belitung. Silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana menghadapi anak saya kan sering main warnet Pak Ustadz. Iya. Gitu. Terus bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz gitu supaya dia itu nggak main warnet aja gitu Pak Ustadz. Iya Ibu. Sudah ditangkap pertanyaannya? Ya, terima kasih. Boleh selanjutnya Pak Ustadz? Oke Bu, silakan. Silakan Ibu. Yang kedua gini Pak Ustadz, kita kan misalnya sholat berjamaah di masjid. Terus kita nggak tahu kalau misalnya imam itu Muhammadiyah gitu. Terus ya kan kalau misalnya sholat subuh kan suka pakai doa kunut. Terus pas doa kunut itu dia itu tidak pakai doa kunut, sedangkan kita apa kita ikut langsung sujud, apa kita berdiri doa kunut dulu gitu Pak Ustadz? Ya, sudah bisa ditangkap Ibu pertanyaannya. Ya, makasih ya Pak Ustadz atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, tadi pertanyaan pertama. Ya, pertama ada yang seringkali kita lupakan sebagai orang tua.
berusaha secara lahiriah penting, tetapi berusaha dengan doa itu harus kita lakukan. Kita selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Ya Allah, berikan anakku hidayah. Ya Allah, mudahkan anakku untuk sholat. Ini yang sering kali kita lupa. Kita lupa mendoakan setiap sholat. Padahal doanya orang tua itu luar biasa. Doa ibu-ibu itu makbul bagi anak-anak ibu. Bangun tengah malam, sholat tahajud untuk keberhasilan anak-anak kita. Orang berhasil pasti di situ ada doa orang tuanya, ada doa ayahnya, ada doa keluarganya yang mendoakan anak itu. Jadi yang pertama, jangan pernah kita lupakan ibu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita dijadikan anak yang saleh. Yang kedua, bagaimana secara lahiriahnya batasi uang jajannya. Iya kan? Kalau kita bisa membatasi dia, kemudian kita kontrol dia, kita berikan pengertian, karena warnet itu banyak juga dampak negatifnya, sekaligus ada juga positifnya, tapi banyak juga dampak negatifnya. Karena itu ajak dialog, berikan contoh, ada waktu-waktu khusus yang memang harus kita mengaji. Misalnya habis maghrib, TV dimatiin, ngaji dulu sebentar, ngaji dulu. Baca Al-Quran sama-sama. Kalau dahulu di zaman kita mungkin ibu-ibu masih ingat kalau habis maghrib itu penuh pengajian, iya kan? Baca anakum bainakum, ya kan? Baca tuh kita. Tapi sekarang majlis taklim kosong, anak-anak remaja kita kadang-kadang main PS di rumah, main warnet, ya kan? Nah ini sedih. Tetapi doa jangan pernah henti daripada ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sholat bermakmum kepada orang yang tidak semazhab dengan kita. Kalau ada dua pendapat ulama, kalau kita bermazhab kepada imam yang dia imamnya sama dengan kita, dalam artian misalnya dia membaca surat Al-Fatihah dengan bismillah, maka sah sholat kita, sah. Kemudian bagaimana kalau imamnya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, kita husnuzon saja, mungkin dia baca bismillahnya di dalam hati. Ya kan, biasanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi ada seorang ulama yang bernama Abu Ishaq mengatakan kalau imamnya itu bermazhab, misalnya dia menyentuh perempuan tidak batal, sementara kita batal. Nah, kemudian apa yang menurut dia membatalkan, menurut kita tidak, maka menurut Abu Ishaq mengatakan tidak boleh kita berimam. Tetapi saat ini kita lebih baik menjaga silaturahmi, kita ambil pendapatnya Al-Imam Qafal yang mengatakan tetap sah sholat kita. Tetap sah, apalagi doa kunut itu adalah doa yang hukumnya sunnah bukan wajib, insya Allah. Insya Allah ya dapat ditangkapi ibu yang ada di rumah tadi yang sudah ditelepon. Terima kasih ibu. Dan Ustaz tadi kita, setelah ini nanti kita akan bahas secara lanjut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah pemirsa, dan di sini kita juga kedatangan Umi-Umi di studio. Umi-Umi di studio juga ingin bertanya langsung dengan Ustadz. Nah langsung saja, siapa yang ingin bertanya Umi? Iya silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Wati dari Masjid Raya Musawaroh, Iya. Kelapa Gading. Iya.
Pak Ustadz, saya mau bertanya. Waktu itu saya kebanjiran sampai segini, terus ada orang Buddha yang mengasih makan saya berupa nasi, air, lauk pauk dan semua dikasih. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Apa saya terima atau tidak Pak Ustadz? Sedangkan saya juga lagi kelaparan dan aku cukup segitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selesai saja disikapi. Ya, Al-Quran menjelaskan bahwa makanan ahlul kitab, makanan mereka halal untuk kita makan. Asal makanannya halal. Kalau yang dikasih umpamanya nasi uduk, telur boleh kita makan. Indomie boleh, selimut boleh. Kenapa? Karena memang begitulah sebaiknya umat beragama, saling tolong menolong, toleransi. Bahkan Rasulullah SAW pun seringkali bekerja sama dengan orang Yahudi yang menjadi penuntun Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah adalah orang Yahudi. Ketika Rasulullah wafat, perisainya pun masih digadekan kepada orang Yahudi. Dan mereka mengadakan kerjasama antara orang Nasrani dengan umat Islam. Bahkan di dalam sejarah dikatakan beberapa orang Nasrani dari Najran, mereka sholat menurut paham mereka di Masjid Nabawi, dan itu dibiarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak apa-apa Ibu, silahkan. Makan orang lapar ya Pak, orang lagi banjir, orang lagi sekarang kemarin nggak ada makan, ya saya makan aja. Ya saya bilang, lah ini yang ngasih makanannya juga Pak, ada ikan teri, ada yang sama makanan kita. Makanannya itu yang halal lah gitu ya. Orang mau bilang apa, yang penting saya lapar, saya kenyang. Saya juga berterima kasih dari Allah, berarti rezeki kan dikirimi melalui dia. Gitu. Betul, benar Ibu. Terima kasih ya Pak. Boleh. Oke, ada yang bertanya, silakan Umi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya, langsung saja. Ya. Pertama, seorang anak tetap wajib menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya, memperhatikan segala kebutuhannya. Itu kewajiban anak. Kita lihat contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal ayahnya itu pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim selalu berkata lemah lembut kepada ayahnya. Kita lihat Fir'aun yang dia durhaka kepada Allah. Tapi Allah katakan kepada Nabi Musa, ayah angkatnya itu adalah Fir'aun. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa qul lahu qawlan layyina. Wahai Nabi Musa, berkatalah kepada ayah angkatmu dengan ucapan yang lembut. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Sekali lagi doakan dia. Ya Allah, berikan hidayah kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, selamatkanlah orang tuaku. Insya Allah mudah-mudahan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia? Bagaimana caranya? Berdoa, membacakan doa. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka doa anaknya itu yang menjadi terus pahala buat orang tuanya. Ya kan? Awaladin sholihin yada'ula, mendoakan. Maka itu Rasul mengatakan ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Maka hati-hati kita dengan orang tua. Yang masih ada orang tua di rumah, hormati dia, cintai dia, doakan dia. Jangan pernah berkata kasar. Di dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata ah. Berkata ah aja jangan. Ah jangan. Apalagi berkata kasar.
apalagi memukul. Apalagi kalau kita lihat di TV, ada anak minta dibeliin motor lalu membunuh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, Umi gitu seperti itu ya Umi ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Mungkin ada Umi-umi lagi yang ingin bertanya. Silahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geti dari Masjid Raya Al Musawarah Kelapa Gading. Iya, silakan Ibu. Saya ingin tanya Pak Ustadz, anak saya berkeluarga, cuman suaminya ini selalu mementingkan orang tuanya, sedangkan keadaan dia sulit banget keadaannya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, biarkan anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi perlu juga dinasihati bahwa si anak pun memiliki tanggung jawab adalah anak dan istrinya. Tanggung jawabnya adalah istri, anak, dan juga orang tua yang memang dia masih membutuhkan. Mudah-mudahan dengan jalan seperti itu akan bertambah keberkahannya, dan mudah-mudahan juga ini menjadi wasilah bagi anak ibu kalau ridho dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada Umi lagi yang ingin bertanya? Silakan. Umi tidak ada. Oke, tidak ada ya, sudah. Oke Ustadz, kita akan bahas kembali lagi tema pada hari ini, yaitu indahnya Indonesiaku dalam perbedaan toleransi. Seperti kita tahu pada hari ini nih Ustadz ya, adalah Hari Sumpah Pemuda ya. Dan yang saya dengar adalah hari ini ada demo nih Ustadz, demo, ada aksi di sekitar Bundaran HI mengenai pemerintah kita gitu Ustadz. Bagaimana Pak menyikapinya Ustaz, bahwa kita bolehkah kita mengomentari kepemimpinan Indonesia pada saat ini? Ya, seperti apa? Ya, demo itu dibolehkan, tapi dengan catatan jangan sampai berbuat kerusakan. Karena tidak dapat menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang merusak. Demo silahkan, karena itu aspiratif kita untuk mengatakan yang hak kepada pemerintah kita. Tapi seharusnya jangan hanya berdemo, tapi kita juga kasih solusi. Demo dengan yang santun, dengan yang akhlak, supaya pemimpin-pemimpin kita bisa mau mendengar. Tetapi yang salah adalah kita suka lihat misalnya ada orang berdemo kemudian dia menyakiti dirinya sendiri, menjahit mulutnya, ya kan, tidak makan sampai beberapa hari. Nah, itu hukumnya haram, tidak boleh. Karena kalaupun dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdemo silahkan, karena kalimatu haqqin, menegakkan kalimat yang benar kepada pemimpin-pemimpin kita, memberikan nasihat kepada pemimpin kita, itu adalah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah. Insya Allah ya Ustadz. Nah Ustadz, saya pengen tahu nih makna dari ummatan wasaton itu seperti apa sih Ustadz? Ya, ummatan wasato. Kita umat Islam ini dijadikan oleh Allah sebagai ummatan wasato. Ummatan wasato itu artinya umat pertengahan. Ya Bu, kita menjadi saksi untuk umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ummatan wasato. Ummatan wasato itu fungsinya apa? Dia bersikap adil, harus bisa memberikan contoh kepada umat-umat yang lainnya. Jangan kita menjadi negeri yang mayoritas Muslim tapi kotor. Padahal ajaran Islam mengajarkan kepada kita an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kita Muslim harus bisa memberikan contoh. Dengan apa? Dengan kreativitas kita. Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kamu, maka Allah dan Rasulnya akan melihat perbuatan kita nanti, insya Allah. Insya Allah ya Ustadz ya, Masya Allah. Sudah terasa nih ya Ustadz ya, kita jeda terlebih dahulu pada segmen ini. Dan pemirsa, nanti kita akan bertemu lagi, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah terasa kita sudah beranjak di segmen akhir. Pada segmen akhir ini saya akan membacakan SMS pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa semua. Yang pertama nih Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, pertanyaannya adalah saya tidak diberi nafkah bertahun-tahun karena suami tidak bekerja dan tinggal di rumah orang tua saya. Saya ingin bercerai tapi suami tidak mau. Kalau saya ke pengadilan dan disetujui saya bercerai sedangkan suami tidak menjatuhkan talak, apakah sah perceraiannya Ustadz? Terima kasih. Ya, salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Ya. Maka seorang suami bagaimanapun keadaannya, dia harus tetap berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Maka jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah bertahun-tahun, maka si istri boleh menggugat cerai kepada pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan sah untuk bercerai, maka sah pula untuk bercerai. Demikian insya Allah. Insya Allah ya. Nah Ustadz, pertanyaan SMS kedua. Assalamualaikum, saya dengan hamba Allah di Serang. Maaf Pak Ustadz, apabila di saat menikah sang mempelai wanita sedang datang bulan atau menstruasi dan mereka melakukan pernikahan secara sah. Untuk selanjutnya setelah sang wanita selesai masa menstruasi harus melakukan akad atau ijab kabul kembali atau tidak sebelum melakukan hubungan suami istri. Terima kasih. Baik, salah satu rukun nikah itu adalah ada kedua mempelai, kemudian ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Tidak disyaratkan bagi wanita dalam keadaan suci atau berhaid. Maka ketika sudah bersih pun tidak ada lagi akad nikah yang baru. Tidak ada, cukup nikah yang lama ya. Jadi akad nikah yang lama, insya Allah. Insya Allah ya Ustadz ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, saya hamba Allah dari Serang. Pak Ustadz, saya mau bertanya, tapi di luar tema. Gini Pak Ustadz, ibu saya adalah seorang pedagang. Terus masalah ibadah sholat sering terlambat. Apalagi sholat subuh jarang dikerjakan karena berada dalam perjalanan. Pertanyaannya, apakah boleh jika saya mengqadha sholat ibuku yang selama ini tertinggalkan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, yang pertama kita harus memahami bahwa sholat itu hukumnya wajib bagi kita. Iya, sendiri-sendiri. Meninggalkan sholat adalah salah satu dosa besar. Kalau ada seorang muslim meninggalkan sholat, kita berikan nasihat kepada dia. Kamu mau bertobat atau tidak? Kalau dia tidak mengatakan saya tidak mau bertobat, kita tanya alasannya apa? Saya menganggap bahwa sholat itu tidak wajib. Saya menganggap sholat zuhur tidak wajib. Saya menganggap sholat subuh tidak wajib. Maka ulama sepakat orang seperti itu dihukumi murtad, keluar dari Islam. Dan ketika itu, kalaupun dia meninggal dunia, tidak diperlakukan layaknya sebagai seorang muslim. Kalau ketika kita tanya, kenapa kau meninggalkan sholat? Saya malas, saya nggak mau, saya repot, nggak mau, malas. Maka ketika itu seorang itu diminta untuk bertaubat kepada Allah dan dia dianggap orang yang berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan ini tidak ada kewajiban bagi seorang anak untuk mengqadha sholat orang tuanya. Apalagi orang tuanya masih ada. Tetap berdoa, kita ajak dialog, ajak orang tua kita untuk mengaji ke majlis taklim untuk menambah ilmu pengetahuan. Ketahuilah jangan kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sekarang ini banyak orang yang dibuat lalai dengan urusan dunia. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kita dibuat lalai oleh harta kita, oleh anak-anak kita, oleh perniagaan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai karena dagang kita tidak sholat. Jangan sampai kita kantor rapat kita lupa sholat. Ada waktu untuk sholat. Yang Allah minta hanya sebentar untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan diri kita karena Allah begitu sayang kepada kita.
begitu sayang kepada manusia. Allah ciptakan bumi ini untuk manusia. Untuk manusia menikmati hidup ini. Kenapa manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai anak, doakan terus, kemudian ajak dialog, komunikasi yang baik, dan tetap harus berbuat baik, insya Allah. Insya Allah ya Ustadz ya. Nah, sudah ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, saya Ade dari Calincing. Ingin bertanya sama Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kita sholat akan tetapi pikiran kita kemana-mana? Apa sholat kita diterima dan bagaimana caranya saya kalau sholat supaya khusyuk kita, Ustadz? Terima kasih. Ya, pertama ketika kita sholat, hadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Mungkin kita memang tidak bisa khusyuk dari takbir sampai salam. Ya kan, biasa kita Allahu Akbar langsung ingat perkara-perkara dunia. Ingat jemuran ya Bu, ingat belum masak. Jadi bagaimana sholat itu hadirkan bahwa seolah-olah ini sholat kita yang terakhir. Bahwa kita kalau kita sholat zuhur belum tentu kita sampai ke asar. Yang kedua, hadirkan kalau seandainya kita belum bisa melihat kebesaran Allah dengan pasti, pastikan bahwa Allah melihat di dalam sholat kita. Kalau kita menghadap orang yang penting, kira-kira kita jaga tata krama apa enggak Bu? Iya kan, jaga tata krama. Begitupun ketika kita sholat, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pakai pakaian yang bagus, pakai harum-haruman, kemudian tempat yang bersih, tempat yang suci, supaya kita ini khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul katakan, kalau bisa setiap sholat kita bersiwak, gosok gigi, ya kan? Kalau pahalanya itu akan berbeda dengan yang sholat tanpa gosok gigi. Bangun dulu, mandi dulu. Jangan kita umpamanya habis masak siang-siang masih bau langsung sholat. Mandi dulu, bersihin badan kita. Karena kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ada lagi nih Ustadz. Assalamualaikum, saya dari hamba Allah. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana kalau kita punya utang, orang yang menghutangkan sudah meninggal. Nah itu bagaimana caranya Ustadz? Yang kedua katanya satu lagi, bagaimana orang yang sudah meninggal? Apa istrinya tidak boleh keluar sama sekali sampai 4 bulan 10 hari? Terima kasih. Baik, yang pertama, kalau kita punya hutang harus ada niat untuk membayarnya. Ya, jangan ditunda-tunda. Ada beberapa yang harus disegerakan. Satu, kalau punya hutang segera bayar. Kalau memang ada yang melamar, kalau memang baik terima, ya kan? Kalau ada jenazah segera kuburkan. Jadi bagaimana kalau seandainya kita punya hutang ternyata dia sudah meninggal dunia? Bayarkan ke ahli warisnya. Berikan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah satu lagi, seorang istri keluar. Apabila meninggal dunia suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Maka bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, jangan keluar rumah kecuali hal-hal yang penting. Apa misalnya hal yang penting? Misalnya dia sebagai guru, nah dia mengajar boleh, tapi jangan memakai perhiasan atau wangi-wangian bersolek terlalu mencolok, karena itu tidak menunjukkan kepekaan kepada keluarga suami. Boleh dia keluar umpamanya beli sayuran, ya kan, memasak dan lain sebagainya, itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah untuk keperluan misalnya ke mall, itu jangan dulu. Jalan-jalan jangan dulu. Sampai 4 bulan 10 hari. Demikian insyaallah. Ini adalah SMS terakhir ya, SMS pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang berzina kemudian meninggal dan tidak sempat bertobat atas dosa perbuatan zinanya, apakah di akhirat nanti dia akan kekal abadi di neraka? Mohon jawabannya dengan dalil Al-Quran atau hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Ibu Eha di Rangkas Belitung. Ya, yang pertama, zina adalah salah satu perbuatan keji. Dalam Al-Quran Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan deket-deket itu perbuatan zina. Maka ibu-ibu yang ada di rumah, hati-hati dengan anak gadis kita, dengan anak
perjaka kita. Jangan kita bebaskan dia kemana-mana berjalan berduaan. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan di luar rumah. Karena itu menjadi tanggung jawab ibu. Kalau ibu bisa menjaga anak gadis ibu sampai dewasa, dia tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, tidak pernah berzina, maka ibu akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga baik-baik anak-anak kita. Yang kedua, kalau dia berzina sebelum bertobat, maka itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua dosa bisa Allah maafkan bagi Allah yang Allah kehendaki. Yang tidak dimaafkan adalah dosa syirik jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus preventif nih kita. Kadang-kadang yang namanya perzina bukan hanya anak muda, tetapi orang-orang tua pun banyak. Nah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan itu. Amin, ya insya rabbal Allah. alamin. Nah pemirsa, kita sudah beranjak kepada kesimpulan tema pada hari ini. Dan Ustadz silahkan memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup. Silahkan Ustadz. Baik, tema kali ini adalah toleransi. Mari sama-sama kita jaga negeri ini dengan persatuan. Kita boleh berbeda, tapi jangan sampai berpecah. Kita boleh berbeda mazhab, tapi tetap harus dijaga ukhuwah Islamiyah. Yang namanya ukhuwah adalah memperlakukan saudara kita selayak saudara kandung kita sendiri. Jangan kita saling menyalahkan. Bisa jadi dia benar, kita pun benar. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mau memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk selalu bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah, untuk selalu bersatu membangun bangsa ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hilangkanlah di hati kami rasa kebencian, permusuhan di antara saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah generasi-generasi kami, pemuda-pemudi kami adalah generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi yang mencintai kebenaran, generasi yang mencintai ilmu pengetahuan, generasi-generasi yang menghormati kedua orang tuanya, generasi-generasi yang suka berbuat kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau biarkan negeri ini hancur karena perbuatan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Semoga pada tema hari ini kita semua bermanfaat ya. Pemirsa juga di rumah semoga menangkap semua pembahasan-pembahasan tema pada hari ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang studio yang sudah hadir. Semoga selamat sampai tujuan ya ibu-ibu pulangnya. Amin. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin hingga Sabtu di jam yang sama. Ada pepatah yang mengatakan syubanul yaum rijalul ghad, banatul yaum ummahatul ghad. Saya Mutia Rifa, Ustadz Iskandar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.